Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, guna mencegah kasus banjir bandang kembali terjadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur melakukan normalisasi sungai dengan mengerahkan alat berat di Dusun Melempo, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. Puluhan calon jemaah umroh asal Lombok dipulangkan setelah sempat tertahan di bandara di Jakarta karena batal ke Tanah Suci pasca keluarnya pembukuan visa umroh oleh pemerintah Arab Saudi di akhir pekan lalu. Menteri Dalam Negeri memimpin apel upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat digelar di lapangan X Bandara Selapalang Miga, Mataram, Selasa pagi. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sebagai informasi, guna mencegah kasus banjir bandang kembali terjadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur melakukan normalisasi sungai dengan mengerahkan alat berat di Dusun Melempo, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. Tidak hanya normalisasi, pihak BPBD juga terus menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji dan kebutuhan pokok lainnya terus diberikan kepada para korban banjir bandang hingga kondisi normal kembali. Dalam rangka mencegah terulangnya kasus banjir bandang, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan normalisasi sungai berupa pengerukan aliran sungai dengan menggunakan alat berat di Dusun Melempo, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambalia. Menurut pihak BPBD, banjir bandang yang sudah 2 kali terjadi salah satunya disebabkan karena sedimentasi atau pendangkalan aliran sungai dan tingginya volume air karena intensitas hujan yang lebat dan lama pada saat itu. Selain melakukan pengerukan, petugas juga terus melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat supaya selalu tetap waspada untuk mengantisipasi kemungkinan banjir datang kembali saat hujan lebat kembali mengguyur wilayah tersebut. Tak hanya itu, bantuan berupa makanan siap saji dan makanan kebutuhan lainnya tetap disalurkan oleh Pemda guna untuk memenuhi kebutuhan hidup para korban banjir bandang hingga kondisi mulai normal seperti semula. faktor penyebab banjir ini adalah di samping curah hujan yang cukup tinggi, sementara kapasitas atau daya tampung air Sungai Melempo ini sangat rendah disebabkan terjadinya pendangkalan. Mengingat masih tingginya curah hujan di wilayah tersebut, pihak BPBD bersama tim gabungan saat ini masih berada di lokasi banjir bandang untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan dan memudahkan proses evakuasi warga masyarakat yang terdampak. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, tim liputan melaporkan. Gara-gara infrastruktur jalan tak kunjung diperbaiki pemerintah daerah, warga Dusun Karangnangka, Desa Sokong, Kabupaten Lombok Utara menggelar aksi menanam pohon pisang sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan yang terjadi. Selain berharap jalan rusak segera diperbaiki, warga juga meminta infrastruktur dan fasilitas umum di desa mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah. Rusaknya infrastruktur jalan desa mereka sepanjang kurang lebih 3 km membuat warga masyarakat Dusun Karangnangka, Desa Sokong, Kabupaten Lombok Utara mengeluh dan menanam pohon pisang di jalan. Selain karena telah rusak sejak 2 tahun lalu, kondisi ruas jalan juga diperparah dengan volume air hujan dan genangan air yang membuat jalan menjadi licin dan retak, sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas warga yang setiap hari melintasi jalan tersebut. Pasca gempa, infrastruktur jalan desa semakin diperparah dengan tertutupnya saluran drainase yang menyebabkan air meluber sehingga dikhawatirkan cukup berbahaya bagi warga sekitar karena tergerusnya konstruksi jalan berlubang dan tidak rata. Selain berharap jalan desa mereka segera diperbaiki, warga juga meminta perhatian pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum di desa mereka agar mendapatkan perhatian. Pembaikan yang secepatnya sih, biar anak-anak TK yang jalan sekolah di sini kan aman, berani naik motor sama orang tuanya, biar nggak ketakutan lagi jalan sekolah pakai sepeda motor. Kalau pakai sepeda motor anak-anaknya turun di sini jalan dia. Tapi kalau masalah tanggapan saya sih nggak begitu karena ini harus aspirasi masyarakat juga. Saya tanggapi yang begitu lain misalnya. Ya, yang penting menurut
buat mereka ini mungkin nanti ada perhatian mungkin oleh. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sunhaji, Tim Liputan melaporkan. Rencana penerapan rancangan Undang-Undang Omnibus Law masih menuai protes di sejumlah daerah di Mataram. Puluhan warga masyarakat yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional menggelar aksi di depan kantor DPR Nusa Tenggara Barat. Dalam tuntutannya, massa menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dikhawatirkan akan merugikan pekerja lokal termasuk di NTB. Puluhan massa aksi para pekerja swasta yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Selasa siang. Kehadiran massa untuk mendesak DPRD Provinsi NTB memberikan surat rekomendasi berupa penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dikhawatirkan berdampak merugikan para pekerja lokal. Menurut pengunjuk rasa, rancangan Undang-Undang Omnibus Law dikhawatirkan lebih berpihak kepada investor dan juga akan berdampak pada banyaknya pekerja asing yang bekerja di Indonesia dan menyebabkan pekerja lokal akan tersisih. Kebijakan RUU Omnibus Law juga dikhawatirkan akan berdampak di Nusa Tenggara Barat dengan maraknya investasi yang tidak bisa terkontrol dengan baik dan tidak menimbulkan kesejahteraan bagi para pekerja lokal. Kemudian yang paling berbahaya adalah TKA yang dengan bebas masuk di negeri ini. Artinya kebebasan itu bebas bekerja di bidang apa saja. Yang dulunya adalah bekerja sebagai pekerja yang punya skill. Sekarang ini non-skill pun bisa masuk. Dan yang kita khawatirkan bisa jadi besok TKA ini bisa bekerja sebagai tukang sapu di Kota Mataram ini. Nah ini dari bagian penting yang kenapa buruh SPN khususnya sangat menolak tentang rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Pekerja tersebut. Selain mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib para buruh dan pekerja lokal, para pengunjuk rasa meminta rancangan Undang-Undang Omnibus Law untuk selayaknya ditinjau ulang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Puluhan calon jemaah umroh asal Lombok dipulangkan setelah sempat tertahan di bandara di Jakarta karena batal ke Tanah Suci pasca keluarnya pembekuan visa umroh oleh pemerintah Arab Saudi di akhir pekan lalu. Meski pasrah karena batal berangkat, namun para jemaah berharap masa pembekuan visa umroh segera dibuka kembali agar mereka bisa berangkat umroh ke Tanah Suci seperti yang direncanakan. Setelah sempat tertahan beberapa hari di Jakarta, puluhan anggota jemaah umroh asal Lombok dipulangkan ke kampung halaman pada dan tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada Selasa sekitar pukul 9 pagi. Para anggota jemaah umroh yang berjumlah sebanyak 203 orang ini seharusnya sudah berangkat ke Tanah Suci minggu lalu. Namun batal berangkat karena adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara penerbitan visa umroh. Karena kebijakan tersebut, para calon jemaah sempat tertahan di Bandara Soekarno-Hatta sembari menunggu informasi kepastian berangkat dan akhirnya pihak travel kembali memulangkan mereka sembari menunggu informasi selanjutnya dari pemerintah Arab Saudi. Pihak travel sendiri menyatakan tetap akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para calon jemaah yang sementara waktu kembali ke kampung halaman untuk selanjutnya akan direschedule ulang saat kondisi normal. Yang pulang hari ini 36 orang. Setelah sejak hari Sabtu kita pulangkan secara bertahap. Berapa keseluruhan jemaah kita? Keseluruhan 203. 203 ya, selombok saja. Ada yang dari Surabaya 2 orang, dari Sumbawa Dompu 3 orang. Selain harus berpasrah dengan kondisi yang ada, para calon jemaah umroh berharap kondisi cepat membaik dan pemerintah Arab Saudi segera mencabut izin penghentian sementara visa umroh agar bisa berangkat melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama Serian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Guna mencegah kasus banjir bandang kembali terjadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur melakukan normalisasi sungai dengan mengerahkan alat berat di Dusun Melempo, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur.
Puluhan calon jemaah umroh asal Lombok dipulangkan setelah sempat tertahan di bandara di Jakarta karena batal ke Tanah Suci pasca keluarnya pembekuan visa umroh oleh pemerintah Arab Saudi di akhir pekan lalu. Menteri Dalam Negeri memimpin apel upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat digelar di lapangan X Bandara Selapalang Miga, Mataram, Selasa pagi. Rumah Sakit Umum Provinsi RSUP NTB menyatakan menerima seorang pasien warga negara asal India yang dirujuk dari Rumah Sakit Umum Sujono Selong karena mengalami gejala demam dan batuk setelah berpergian ke Malaysia dan kembali ke Lombok untuk mengunjungi istrinya. Pihak rumah sakit sendiri telah melakukan langkah perawatan dengan sistem isolasi di ruangan tersendiri dan menyatakan pasien dalam kondisi membaik. Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat membenarkan kembali menerima seorang pasien warga negara asing asal India berinisial N, 35 tahun yang dirujuk karena keluhan demam tinggi dan batuk. Pasien N dirujuk pihak keluarga setelah sebelumnya sempat bepergian ke Malaysia dan berada di Lombok sejak tanggal 23 Februari lalu untuk mengunjungi istrinya yang berada di Kabupaten Lombok Timur. Sebelumnya pasien dibawa keluarga ke RSUD Selong dengan keluhan demam, batuk, dan nyeri pada kepala sejak sepekan terakhir. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, pasien langsung dirujuk ke RSUP NTB untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Karena merupakan pasien rujukan dengan gejala demam dan batuk, pihak RSUP NTB menyatakan telah melakukan langkah penanganan dengan pelayanan khusus dengan merawat pasien di ruang isolasi dan kondisinya dilaporkan masih berkomunikasi dengan baik. Karena ini merupakan rujukan dari Selong dan sudah didiagnosa lah bahwa dia kemungkinan terpapar, ya kami langsung masukkan ke ruang isolasi. Kalau kita lihat dari keadaan umumnya masih bagus, pasiennya kooperatif. Berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kondisi kesehatan pasien dilaporkan sudah mulai membaik dengan suhu tubuh mencapai 36,5 derajat Celcius, tekanan darah normal serta intensitas batuk yang mulai menurun. Namun demikian, pasien harus tetap menjalani sistem perawatan sesuai prosedur hingga keluarnya hasil akhir pemeriksaan dari Litbangkes yang memastikan penyakit yang diderita sang pasien. Dari Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak warga masyarakat untuk tidak panik dengan fenomena coronavirus yang terjadi di daerah lain dan mengintensifkan kewaspadaan dengan menjaga vitalitas tubuh agar tetap sehat. Pihak Dinas Kesehatan memastikan hingga saat ini tidak ada kasus positif corona di NTB, meskipun ada sekitar 85 orang warga lokal dan asing yang berada dalam pantauan medis saat ini. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan menggelar rapat koordinasi melibatkan unsur dokter, tim medis, rumah sakit, serta para dinas kesehatan seluruh kabupaten di NTB dilangsungkan Selasa siang. Rapat tersebut untuk membahas jumlah langkah dan kesiapan pihak Dinas Kesehatan dalam menyikapi ragam penyakit yang muncul akibat musim pancaroba dan terkait juga dengan fenomena virus corona yang sudah didapati di daerah lain. Dalam pertemuan tersebut, pihak dinas menyatakan hingga saat ini tak ada kasus positif corona di NTB yang diperoleh dari data hasil tes laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI terhadap sejumlah warga atau pasien yang menunjukkan gejala mirip virus bernama COVID-19 tersebut. Meski menyatakan masih nihil, namun pihak dinas juga membeberkan data sebanyak 82 orang warga lokal dan asing yang berstatus dalam pemantauan. Sementara 3 orang lainnya dalam status pengawasan karena memiliki riwayat pernah melakukan perjalanan ke luar negeri atau memiliki suhu tubuh tinggi di atas 38 derajat. Pihak dinas sendiri menjelaskan masyarakat tidak perlu panik dengan isu corona dan lebih bersikap positif dengan menjaga kesehatan dan segera memeriksakan diri ke dokter atau klinik terdekat jika mengalami gejala demam tinggi, flu atau batuk, serta sesak yang tidak kunjung sembuh. Yang penting kita teman-teman di lapangan
tidak ikut panik. Itu yang kenapa saya undang Dinas Kesehatan Kota, jangan sampai justru teman-teman itu panik di lapangan juga. Sementara itu, terkait beredarnya informasi adanya pasien di NTB yang positif corona, Dinas Kominfotik NTB menghimbau agar masyarakat bijak dalam membaca informasi dengan tidak mudah percaya sebelum mengetahui kebenarannya agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Kalau ada sekedar informasi, baru orang panas badan aja langsung jangan dianggap itu sebagai corona, itu kan itu membuat panik. Kita ini NTB selama hampir 2 bulan ini sudah melakukan langkah itu. Dalam upaya mengantisipasi mewabahnya virus corona di NTB, pemerintah daerah sendiri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi secara kolektif, diantaranya dengan menempatkan petugas medis dan alat termoscanner di sejumlah pintu keluar masuk NTB, serta membentuk posko informasi kesehatan yang dikomandoi pemerintah daerah Provinsi NTB. Dari Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Kuasa hukum tim pasangan calon independen menyerahkan berkas pengajuan sengketa Pilkada 2020 ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyusul tidak diloloskannya pasangan calon yang mereka usung ke KPU setempat. Dalam berkas pengajuan keberatan, tim paslon juga menyerahkan 16 poin alat bukti untuk menguatkan materi yang disengketakan. Tim kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah yang maju melalui jalur independen menyerahkan kelengkapan berkas pengajuan sengketa Pilkada 2020 ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Pengajuan sengketa ini dilakukan setelah KPU Lombok Tengah tidak meloloskan pasangan calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan, yakni Lalus Saswadi Dahrun karena tidak memenuhi syarat minimal yang diajukan sesuai aturan. Dalam berkas pengajuan sengketa, tim kuasa hukum paslon independen juga menyerahkan 16 poin alat bukti yang di dalamnya termasuk objek yang disengketakan, yakni hasil berita acara penghitungan dukungan oleh KPU setempat yang dinilai tidak sesuai dengan yang diajukan. 16 alat poin ya. Satu poin ada istilahnya P1 sampai P16 gitu ya. Jadi P1, P2 itu banyak sekali termasuk yang menjadi objek sengketa ya. Yang intinya apa? Objek sengketa. Jadi hasil berita acara penghitungan. Sementara Bawaslu Lombok Tengah menyatakan bahwa berkas ajuan sengketa paslon independen sudah dinyatakan lengkap dan pihaknya akan menindaklanjuti ajuan tersebut dengan melakukan rapat pleno dalam waktu dekat untuk mencari solusi dari persoalan tersebut. Dua-duanya sudah. Dua-duanya sedang melengkapi kekurangan berkas permohonan pada hari Jumat kemarin. Jadi hari ini melengkapi ya? Melengkapi, dan hari ini terakhir. Satunya sudah lengkap. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Seorang pemuda pelaku jambret diamankan tim reserse kriminal Polsek Kediri, Kabupaten Lombok Barat setelah aksinya menjambret gagal dan pelaku nyaris babak belur dihakimi warga. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti HP milik korban dan sepeda motor yang digunakan untuk menjambret. Sementara satu orang rekan pelaku masih diburu petugas. Seorang pemuda berinisial SS 18 tahun dan masih berstatus pelajar asal desa Parampuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, diamankan tim Reskrim Polsek Kediri pasca ketahuan beraksi menjambret HP milik seorang pelajar di Jalan Raya Glogor, Kecamatan Kediri. Pelaku diamankan petugas setelah ditangkap dan nyaris menjadi bulan-bulanan warga masyarakat yang kesal mengetahui aksi nekat menjambret HP milik salah seorang pelajar di keramaian. Saat itu pelaku yang berboncengan sepeda motor bersama seorang rekannya yang berhasil kabur nekat menjambret dengan memepet dan merampas HP milik korban. Namun naas, aksi pelaku langsung direspon korban dengan berteriak minta tolong dan akhirnya SS berhasil diamankan warga yang berada di TKP sementara rekannya berhasil kabur. Bersama pelaku, petugas juga menyita 1 unit HP milik korban dan 1 unit sepeda motor milik pelaku yang digunakan saat beraksi. Terus yang bersangkutan 1 orang langsung diamankan oleh masyarakat, sempat dikeroyok. Alhamdulillah atas kesibukan kita yang bersangkutan berhasil kita amankan.
berikut kendaraannya yang digunakan untuk melakukan aksinya. Saat ini petugas masih memburu seorang rekan pelaku lainnya dan atas perbuatannya SS dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Guna mencegah kasus banjir bandang kembali terjadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur melakukan normalisasi sungai dengan mengerahkan alat berat di Dusun Melempo, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. Puluhan calon jemaah umroh asal Lombok dipulangkan setelah sempat tertahan di bandara di Jakarta karena batal ke Tanah Suci pasca keluarnya pembekuan visa umroh oleh pemerintah Arab Saudi di akhir pekan lalu. Menteri Dalam Negeri memimpin apel upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat digelar di lapangan X Bandara Selapalang Miga, Mataram, Selasa pagi. Tanggal 3 Maret 2020. Menteri Dalam Negeri memimpin apel upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat digelar di lapangan X Bandara Selapalang Miga, Mataram, Selasa pagi. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri berpesan kepada seluruh Pol PP dan Linmas untuk turut menjaga kondusivitas daerah dalam mensukseskan pemilu kada serentak dan pengembangan pariwisata daerah. Upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP ke-70 dan Satlinmas ke-58 digelar di Mataram Selasa pagi, dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan perwakilan seluruh Satpol PP dari 34 provinsi di Indonesia berlokasi di lapangan X Bandara Selaparang Rembiga, Mataram. Pelaksanaan apel upacara peringatan HUT Satpol PP tersebut merupakan rangkaian puncak pelaksanaan Rakornas Satpol PP seluruh Indonesia yang telah digelar di Mataram sejak tanggal 1 hingga 3 Maret 2020. Dalam sambutannya di hadapan Gubernur, pejabat OPD dan juga perwakilan Satpol PP dan Linmas, Mendagri menyampaikan pesan kepada seluruh elemen di bawah Kemendagri agar turut menjaga kondusivitas menjelang perhelatan pemilu kada serentak yang akan digelar di sejumlah daerah pada bulan September 2020 mendatang. Tak hanya itu, Mendagri juga mengajak seluruh satuan Pol PP dan Linmas untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah daerah serta pengembangan pariwisata, salah satunya di Nusa Tenggara Barat. Tito juga menjelaskan dipilihnya Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi pelaksanaan Rakornas sebagai salah satu bentuk dukungan pengembangan pariwisata daerah yang saat ini tengah maju dan berkembang dan menjadi salah satu destinasi andalan baik nasional maupun internasional. Peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-70 dan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas ya, yang ke-58 yang sengaja tahun ini kita pusatkan di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok ini, dan mengambil tempat di Bandara Selaparang karena memang tempat yang representatif. Yang kedua juga kita ingin mendorong wisata terutama. Rangkaian apel peringatan HUT Pol PP dan Linmas yang digelar menjadi penutup rangkaian acara rapat koordinasi tingkat nasional yang telah digelar selama 3 hari lalu dan diikuti oleh seluruh perwakilan Pol PP dan Linmas dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari Kota Mataram, Epi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Ribuan prajurit ZENI TNI berbagai satuan kembali diterjunkan di Pulau Lombok dan tiba di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat awal pekan ini. Kehadiran ribuan personil TNI untuk membantu tahapan percepatan rehab rekon rumah korban gempa di sejumlah wilayah agar bisa tuntas tepat waktu. Tak kurang dari 1.000 personil ZENI TNI dari berbagai satuan, baik Zefur, Sikon maupun ZENI TNI, tiba di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Awal pekan ini disambut Kasrem 162 dan Dim dan Sar Brimob Polda NTB dan aparat pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Kehadiran ribuan personil TNI tersebut dalam rangka membantu tahap pembangunan rumah gempa bagi warga masyarakat di 3 kabupaten yang hingga saat ini belum tuntas.
Proses percepatan tersebut harus dilakukan, mengingat hingga batas waktu masa perpanjangan tanggap darurat di NTB oleh pemerintah pusat hingga saat ini masih sekitar 21.000 rumah warga yang belum terbangun. Ribuan pasukan tersebut selanjutnya akan dibagi menjadi 3 tim, yang akan ditugaskan sebanyak 700 orang di Kabupaten Lombok Utara, 100 orang di Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 200 orang. Pada pagi hari ini kita melaksanakan upacara penyambutan Satgas Zeni TNI, ya, gabungan dari TNI Angkatan Darat maupun Angkatan Laut, bahkan teman-teman dari TNI Angkatan Udara. Ini luar biasa dibanding dengan Satgas yang lalu hanya TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Sekarang tambah TNI Angkatan Udara, berarti TNI makin solid dengan ini. Hadir di NTB untuk membantu masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk membangun rumah-rumah tahan gempa yang masih tersisa hampir lebih kurang 30.000 lagi, sekitar gitu. Jadi hari ini kita upacarakan sebagai apresiasi kepada Satgas yang baru datang untuk memberikan semangat mereka untuk bertugas lebih maksimal lagi di Nusa Tenggara Barat. Demikian. Dengan hadirnya ribuan personil TNI tersebut, tahapan percepatan rehab rekon rumah korban gempa di NTB bisa diselesaikan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan pemerintah pusat. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Tak hanya dikenal dengan ragam tradisinya, Pulau Lombok juga tersohor dengan keunikan aneka kreasi buat tangan para pengrajinnya. Salah satunya bernama kerajinan cukli, yakni hiasan dekoratif yang dipahat menggunakan kulit kerang yang eksotis dan tentunya Indonesia punya. Nah, biar tidak penasaran, kali ini tim Indonesia Punya akan mengajak kalian ke Kampung Cukli untuk melihat keunikannya ya. Inilah Desa Rungkang Jangkuk, Kecamatan Sayang-Sayang Mataram, salah satu lokasi sentra para pengrajin yang belakangan lebih dikenal dengan Kampung Cukli. Jika Anda memasuki kawasan ini, mata Anda akan langsung tertuju pada puluhan galeri pengrajin yang khusus menekuni hiasan dekoratif berbahan kayu dan cukli yang dipastikan khas Pulau Lombok. Cukli sendiri merupakan sebutan masyarakat suku Sasak pada bahan baku utama yang disematkan pada mebel atau kayu. Berikut hiasan dekoratif yang berasal dari cangkang kerang laut. Kerang ini setelah seluruh bahan cukli tersemat sempurna dan melalui proses penghalusan, tahap akhir adalah proses pengecatan sebagai bagian dari proses final kerajinan ornamen cukli. Cukup rumit bukan? Tapi lihat dong hasilnya. Selain eksotis, tentunya kerajinan yang satu ini hanya ada di Pulau Lombok dan tentunya Indonesia punya loh. Selain diminati konsumen dalam negeri, belakangan kerajinan cukli seperti kursi, lemari, piring, topeng, gelas, ataupun hiasan dinding lainnya mulai banyak diminati di pasar Asia dan Eropa. Dari bahan kayu sama ada dari hanya mencetak gitu. Ya kan khas Lomboknya itu cukli, khas Lomboknya itu ada cukli. Rata-rata itu lah, memang itu yang kursi, masih itu yang nggak mahal, harga 1 jutaan. Ya baru saya kan yang kecil murah juga. Memang senang dengan kreasi dan kerajinan seperti ini, Pak? Saya penikmat tembakau, jadi saya mencoba menyimpan tembakau di buatan Lombok. Ya bagus, motifnya juga bagus karena ini tanduk, ya ukir. Soal harga, kerajinan cukli sendiri biasa dijual dengan harga cukup terjangkau, mulai Rp25.000 hingga Rp150.000 untuk hiasan dekoratif, sementara untuk kursi atau meja, para pengrajin biasa menjualnya di atas Rp10 juta.
karena berbahan kayu jati dan cukup sepadan dengan tingkat kerumitan dan kualitas bahannya. Nah, kalau kalian penasaran dengan keunikan kerajinan tangan para pengrajin cukli, datang saja langsung ke kawasan Kampung Cukli di Desa Rungkang Jangkuk, Mataram, yang pastinya akan memanjakan mata Anda dan hanya ada di Indonesia Punya. Dari Mataram, tim liputan melaporkan. Setiap daerah pasti memiliki keunikannya tersendiri. Sebuah kawasan di kota Mataram bernama Kota Tua Ampenan menyimpan cerita sejarah majunya kota pelabuhan Pulau Lombok sebagai pusat perniagaan pada masa lalu. Selain sebagai pusat perdagangan masa lalu, Kota Tua Ampenan juga menyimpan cerita tentang akulturasi 3 suku bangsa yang kini tetap hidup berdampingan secara rukun dan toleran, dan pastinya Indonesia Punya. Kota Tua Ampenan terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Disebut-sebut menjadi kota pelabuhan pertama yang telah ada sejak zaman Belanda di kawasan Indonesia Timur dan dijadikan sebagai salah satu jalur niaga kolonial para pedagang asing hingga para saudagar asal luar daerah sejak tahun 1800 silam. Jika Anda berkunjung di wilayah ini, Anda akan sejenak bernostalgia dengan peninggalan rumah toko dan bangunan tua tempo dulu bergaya arsitektur seni Belanda campuran Tionghoa era tahun 1920-an yang kini banyak difungsikan sebagai tempat usaha dan berdagang para warga setempat. Jika Anda ingin merasakan nuansa kota tua, Anda bisa memulainya dari Simpang 5 yang menghubungkan sejumlah ruas jalan, yakni Jalan Saleh Sungkar, Jalan Yosudarso, Jalan Pabean, Jalan Niaga, dan Jalan Koperasi, yang seluruhnya masih didominasi oleh bangunan tua berarsitektur Eropa Belanda zaman dahulu. Wilayah Kota Tua Ampenan memiliki luas 3.000 meter persegi dan secara geografis tepat berada di pinggir pantai barat Pulau Lombok yang dulunya konon merupakan pusat aktivitas perekonomian warga Nusa Tenggara Barat melalui jalur laut. Kata Ampenan sendiri berasal dari bahasa lokal suku Sasak Ampen yang berarti tempat singgah. Karena konon dulunya kawasan ini dijadikan kawasan ekonomi pelabuhan oleh kolonial Belanda untuk menyaingi dominasi kerajaan di Bali saat itu dan dijadikan pusat pengiriman rempah-rempah keluar daerah. Kawasan pelabuhan itu sendiri saat ini dikembangkan sebagai kawasan destinasi liburan kota tua dengan menonjolkan kawasan tepi pantai sebagai kawasan utamanya yang diramaikan dengan aneka fasilitas bermain warga dan sajian kuliner khas tradisional yang siap memanjakan lidah Anda. Selain menyiratkan cerita kota tua sebagai pusat perdagangan, di kawasan ini juga tersimpan cerita tentang akulturasi budaya 3 suku bangsa yang didominasi oleh etnis Tionghoa, Arab, dan Melayu yang telah hidup rukun menjadi satu kesatuan yang bernuansa Indonesia Punya. Ketiga etnis tersebut telah hidup di kawasan ini sejak puluhan abad lalu dan hingga kini tetap hidup rukun dan toleran satu sama lain menjadi warga Kota Ampenan yang secara administrasi masuk dalam wilayah Kota Madya Mataram saat ini. Untuk membedakannya, cukup dengan profesi yang mereka geluti. Kebanyakan etnis Melayu biasanya berdomisili di kawasan pinggir pantai dan berprofesi sebagai nelayan dan membuka rumah makan khas ikan segar hasil tangkapan. Sementara etnis Tionghoa umumnya berdagang elektronik dan keperluan rumah tangga.
dan etnis Arab biasanya berdagang barang khas Timur Tengah. Zaman Belanda, sebelum zaman Belanda sudah. Ada berapa etnis? Banyak sekali. Ada semua di sini. Jawa ada juga. Kota satu sudah di sini. Tidak ada anunya, tidak ada pisah. Ya, orang kayaknya enak tinggal di Ampenan ini karena itu kenyamanan. Saya lahir di sini tahun 47, saya lahir di sini sampai sekarang. Ya, di kandang aja. Tidak ada selama ini nyaman ya Pak? Oh ya, di Kota Ampenan. Sebenarnya di Kota Ampenan ini baik, Pak. Kalau menurut saya selama saya belajar di sini, saya baik saja. Tidak ada masalah. Walaupun mereka berbeda gitu. Berbeda karena kita kan toleransi. Meski belum dikelola maksimal oleh pemerintah daerah setempat, kawasan Kota Tua Ampenan ini kedepannya mulai dijadikan sebagai ikon kawasan Kota Tua Nusa Tenggara Barat seiring dengan keputusan pemerintah pada tahun 2013 lalu yang menetapkan kawasan ini termasuk dalam kategori 43 kota pusaka yang ada di Indonesia. Nah, jika Anda penasaran dan ingin menyaksikan ragam arsitektur masa lalu atau keramahan warganya, kawasan Kota Tua Ampenan bisa menjadi alternatif liburan yang dekat, murah, dan terjangkau bersama keluarga. Dari Kota Mataram, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.